Halo lads, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KB lagi ada di satu tempat nih. Masih bertemu lagi dengan Kobayo Gasenal untuk vlog. Masih belajar ngevlog, masih pengen jadi YouTuber ceritanya. KB lagi di satu tempat yang ini di daerah Pulau Gadung. Itu adalah dealer Suzuki, Sejahtera Buana Trada namanya. Nah, KB mau ngapain di sini? Pastinya ada sesuatu yang baru, ya kan? Ada yang baru. Kalau nggak ada yang baru, atau mau beli mobil, ya kan? Nah, ini lo silakan ditebak deh, kira-kira ada yang baru atau gue mau beli mobil. Kalau yang kedua kayaknya nggak mungkin, atau belum mungkin, duitnya nggak ada. Karena apa? Kalau kata Pak Prabowo, karena kita tidak punya uang. Pokoknya ada yang baru di sini. Apaan itu? Tapi kayaknya lads sudah pada bisa nebak lah ya. Oke, stay tune, yang kemana-mana. Kita akan langsung temuin binatangnya kayak gimana. Yuk. Oke lads, assalamualaikum. Balik lagi nih ke KB ya. Jadi KB udah di dalam showroom, dan di belakang KB ini ada mobil yang lagi berjuang. Berjuang karena apa? Karena ternyata kompetitor atau lawan-lawannya nih sudah melakukan perubahan yang bisa dibilang dahsyat lah ya. Tapi si mobil yang di belakang KB ini dia juga mencoba untuk bertahan, melakukan sesuatu untuk dapat struggling, dan setidaknya mencoba untuk meredam apa yang sudah dilakukan oleh para kompetitornya. Dia adalah Suzuki All New R3 Suzuki Sport FF seperti ini. Nah, tadi di pembuka udah lihat dong ya, udah lihat yang namanya beberapa potongan video yang memperlihatkan apa yang baru dari si All New R3 FF ini, ya kan? Nah, KB kali ini tidak sendirian karena ditemani oleh teman dari Suzuki, dari Buana Trada ini, Sejahtera Trada ya, yang di Pulau Gadung. Dan KB berencana untuk menanyakan beberapa hal yang pastinya beliau harusnya lebih tahu daripada KB, ya kan, yang baru-baru di All New R3 Suzuki Sport FF ini. Oke, stay tune, jangan kemana-mana. KB akan panggil orangnya dulu. Yuk. Halo semua. Iya. Apri Om. Iya. Kalau untuk yang baru dari R3 Sport FF ini, untuk tampilan depan ya Om ya. Yang pertama ini grillnya warnanya hitam nih Om. Ini tadinya kan chrome, sekarang warnanya hitam. Terus juga untuk di sini ada aksen merah hitam. Merah hitam ya? Iya, aksen merah hitam. Di sininya tadinya silver jadi warna hitam. Oke, itu kode dari depan ya? Ini di sini ada tambahan nih, aksen merah hitam untuk di cover spion. Spionnya juga kayaknya warnanya hitam ya? Benar ya? Terus? Nah, ini untuk bagian sampingnya udah ada stiker tambahan hitam. Terus ada di sini ada aksen merah hitam. Nah, untuk bagian atas kita udah two tone color nih warnanya, ada putih sama hitam. Dan untuk spoiler hitam ya. Boleh. Jadi kita warnanya two tone color nih, udah putih sama hitam. Gak perlu stiker-stiker di luar lagi. Sampai sini ya, sampai sayap-sayap ya? Iya, sampai sayap hitam. Oke, nah kalau di belakang? Bagian belakang ini ada aksen merah nih yang menonjol nih. Ini. Iya, aksen merah. Lalu juga di sini nih, ya ini pelengkap yang sangat nyaman nih untuk di jalan. Ini ada untuk kamera merekamnya, smart mirror. Smart mirror. Iya. Jadi senada sama ini ya? Iya, dia senada. Terus senada sama, jadi kayak yang nyambung gitu kan? Iya. Nah, ini ada satu nih Om. Ini nih yang penting banget nih. Ini limit. Jadi unitnya nggak banyak, hanya ratusan. Nggak sampai 200 lebih mungkin. Iya, di sini ada aksen merah hitam nih. Aksen merah hitam, ada garisnya. Tadinya nggak ada. Di sini juga tadinya warnanya agak abu-abu. Kita ada merah hitam warnanya sekarang. Ini kan ini abunya ya kan? Iya, biasanya abu-abu. Jadi lebih galak. Iya, ya, kita harus lihat dari sini nih. Set. Nah, Kelihatan kan? galaknya. Perfect. Mantap. Oke. Nah, itu kode dari eksterior ya? Ada lagi nggak? Ada Om, interiornya Om. Sekarang interior, kita lihat. kita pakai interior. Oke. Kita lihat interior. Nah, kira-kira apa nih Om yang Om kira-kira bisa lihat perubahannya nih? Oke, sebagai pengguna R3 nih gue ya. Iya, pengguna yang R3 langsung juga. kelihatan nih ya sama gue Iya. ya.
bedanya apa Joknya nih? nih, ya, bener ya? Joknya ya, joknya udah dijahit kulit asli nih. Ini ada warna merah untuk aksen jahitannya. Oke. Emang dan apa namanya yang gue rasain tuh jahitannya juga selain bagus, ininya juga apa kayak kerapatan jahitannya kan Iya. biasanya kan kalau yang itu kan ada agak-agak longgar gitu Iya, ya. kalau yang biasa Agak-agak kedodoran gitu, yang kayak kedodoran. agak murah ini biasanya dia agak kembung di sini, agak ada ini anginnya. padet gitu, padet. Kalau ini dia padat dan sesuai bentuk dari jok aslinya. Nah, Bagus lagi ya. Iya. Tipsnya apa jahitannya merah ya. iya, jadi nggak usah beli sarung jok lagi. Ini nih Om, ada satu lagi nih Om yang belum kelihatan nih. Nah, ini nih. Ini smart e-mirror nih, smart Ini e-mirror. harus kelihatannya dari sini nih kayaknya nih. Nah, jadi dia bisa dia merekam manual merekam kejadian saat berkendara dari depan ataupun Dashcam, belakang. kayak dashcam. Iya, dashcam. Kalau kita mau vlog bisa juga sih. Sebenarnya suara kita di dalam kabin kedengaran cukup jelas ke dalam. Oh gitu. Iya. Karena ada mic-nya juga kali ya. Iya. Kalau Ada untuk akinya sih. tampilan sih kayaknya sih ada di sini sih Om. Oh di situ. Nah, iya kalau ini Iya. tetap nggak ganggu sih. Jadi nggak nyambung sini. Enggak, Sini. ya di situ. Tapi kalau misalkan mau di offin itu juga bisa. Jadi nanti kayak kamera biasa apa? Kayak spion biasa. Iya. Yes, yes, yes. Jadi nanti kalau misalkan mau jalan ngevlog atau mau direkam bisa, mau dimatiin bisa. Kita lihat belakang. Boleh. Nah, ini baris kedua udah dijahit juga, nggak ada perubahan yang lain sih. Fitur-fitur lainnya? Kalau fitur lain nggak Masih ada sama sih, sama masih yang- sama sebelumnya. Masih sama, rasa nyamannya enak juga. Percaya gua. Mobil nyaman ya. Mobil nyaman dan belakang tuh emang lebih lega dibanding kompetitor lah kalau menurut gua ya. Gua udah Iya. nyobain duduk di belakang. Itu. Sekarang kita lihat belakangnya ya. Oke, kita buka nih belakangnya bagasi ya. Nah, ini bagasinya nih Om untuk All New R3. Ini luas banget nih. Oh iya. Percaya Iya. saya. Naro koper. Kemana-mana. Iya, naro koper juga bisa. Naro kenangan juga bisa. Kenangan bukannya harus dilupakan enggak ya? Jangan ya. Kenangan minuman ya. Dan ini yang gue suka adalah kalau di kompetitor, maaf ya, kalau di kompetitor kan dia tali begitu kan. Iya. Ini begini dia. Iya, ini namanya one touch. Ini kan jadi terlihat mewah gitu loh. Iya, Ya kan? one touch holding. Nah, kalau Satu. misalkan mau lebih ini lebih sandar, lebih nyaman. Nah, kalau mau ngelipet juga gampang Om, tinggal gini aja sih. Nah, ini buat nariknya. Menarik. Iya. Nah, ini ada bagian ini bisa setengah-setengah nih Om. Apartemen. Iya. Ini Bisa ada. di sini atau bisa di sini. Iya. Bisa nyimpan barang, sepatu Bisa atau yang nyimpen lain. mantan, ya bisa Iya. di sini. Aduh. Kenangan-kenangan yang dulu pernah ada. Ini gitu kalau kan. yang suka ke pantai juga nih ada triknya nih. Ini bisa Bentar. dibalik nih. Wih, ini yang gue baru tahu Ini nih rahasianya nih. Jadi kalau misalkan suka berenang, Iya, 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 iya. bajunya basah, takut kena rembes. Nah, udah ini aja. Ini nih, gue baru tahu nih. 2 tahun gue punya ini, 2 tahun gue punya Audi R3. Boleh dites lah ke pantai lah jalan-jalan nanti. Ini baju basah mah nggak bakal tembus Om. Jadi Karena enak. ngeplek ke bawah ya, ya. Iya. Nggak apa namanya? Nggak bolong dia. Nggak bolong, nggak tembus. Nggak tembus. Jadi kalaupun ada air ya tinggal kita angkat, Iya. ya tinggal buang begini. Iya. Udah gitu juga dia tebal dan kuat lagi untuk nahan beban. Nahan beban kehidupan gimana? Bisa. Lumayan sih Om. Ini nih, entar gue jadiin reel nih, reel Instagram nih. Stay Siap. tune. Siap. Ini Jarang baru yang gua tahu ya, jarang yang tahu ya. Beneran, gue baru tahu ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah sekarang udah tahu nih. Jadi jalan-jalan nih kita nih. Nah, oke. Ada lagi trik yang lain mungkin? Ini bisa itu juga bisa direbahin ya kalau nggak Bisa, salah ya. bisa rata lantai kita. Ini dari samping Om. Ah, ah. Harus dari sini. Iya, tarik. Nah, sebelahnya ya, coba. Ini rata lantai. Nah, ini jadi bisa untuk bawa barang juga sih yang dimensinya gede atau panjang. Kita fleksibel, dia lebih rata landai. Gitu. Jadi yang mau mudik bawa barang bisa nih. Nah, itu Let's tadi sudah lihat ya. Apa aja yang baru di All New R3 Suzuki Sport Facelift atau FF nih, kalau Suzuki nggak sih namanya FF di belakangnya. Gue juga nggak tahu tuh FF itu artinya apaan ya.
Tapi yang jelas sekarang kita akan bikin kesimpulan dan opini dari KB Berbeda ya. Jujur aja KB adalah pemilik dari All New R3 Suzuki Sport ya, tapi bukan yang FF, tapi yang tipikal atau yang tipe varian Suzuki Sport. Itu dari 2019 dan jadi udah tau lah apa sih kekurangan dan kelebihan dari si R3 dibandingkan dengan kompetitornya. Oke. Pertama dari desain ya. Dari desain sebenarnya All New R3 ini masih mumpuni untuk diadu dengan kompetitor yang ada saat ini. Mau dia Expander, mau dia Veloz ataupun Avanza ataupun Mobilio gitu ya. Tampangnya atau sosoknya, desainnya ini masih bisa berjaban. Meskipun setidaknya memang harus ada sentuhan anyar lah setidaknya dari Suzuki ya terhadap jagoannya itu. Yang kami harapin sih sebenarnya dari model lampu. Dia udah LED pertama lampu rem ya di kelasnya, di LMPV dia udah lampu rem belakang, udah DRL dan juga udah LED. Tapi mungkin bentuknya masih agak terlalu kegedean. Mungkin kalau dibikin kecil lagi ya, intinya ada sedikit sentuhan lah dari Suzuki untuk All New R3. Itu pertama. Kedua, biar lebih terlihat mewah, DRL yang di depan tuh, ini kan DRL-nya di sini ya. Sebenarnya sih nggak jelek, nggak. Tapi kalau misalkan ingin terlihat new gitu atau baru, nah, taruhlah di sini atau di sini DRL-nya gitu kan. Karena ini udah proyektor bahannya, memang belum LED si lampunya, tapi itu aftermarketnya banyak banget. Jadi gampang banget buat diganti. KB juga udah ganti sendiri gitu kan LED-nya kan. Jadi paling ini kalau mau double nggak apa-apa, DRL ada di sini juga dan juga ada di sini. Itu mungkin lebih ciamik lagi. Dan mungkin yang KB harapkan sendiri dari andalan KB sendiri ini mobil gitu ya. Pengennya sih ada fitur keselamatan yang lebih edan lagi dari yang ada sekarang gitu kan. Kalau yang FF ini kan istilahnya mengandalkan smart e-mirror ya yang diberikan dari XL7. Nah, di situ sebelah sana yang diturunin dari XL7 ke All New R3. Tapi masalahnya adalah kompetitornya udah edan-edanan nih. Expander, kemudian Veloz apalagi gitu kan. Avanza G pun udah dikasih TSS, ya kan. Nah, kalau si All New R3 ini dikasih fitur keselamatan yang sebenarnya udah dimiliki sama Suzuki, namanya itu adalah Suzuki Support Safety Support, SSS, Suzuki Safety Support. Dan dia persis kayak ada lane departure warning, terus blind spot monitoring atau blind spot warning, terus rem yang sendiri gitu kan, collision warning damage yang kayak begitu-gitu. Nah, jadi itu yang KB harapin tuh sistem safety-nya atau fitur safety-nya tuh ditingkatkan lagi atau ditambahin. Kayak yang lain kan udah paling nggak 4 airbags ya. Ada yang 6 airbag saat ini gitu kan, termasuk side atau apa curtain airbags gitu kan, tirai gitu kan. Ini masih 2 gitu. Jadi tolong sama Suzuki itu dibikin mindset konsumen tuh merasa aman, secure gitu. Tapi bukan berarti All New R3 ini buruk. Mau tahu apa yang menjadi andalan yang menurut KB itu bisa dijadiin nilai jual banget di All New R3? Mau tahu? Ayo kita masuk ke kabinnya sini. Gue kasih tahu ya, nih, ini lu bandingin sama kompetitor, silahkan, lu bandingin sama kompetitor. Bahannya, materialnya, terus build quality-nya, perakitannya, kerapatannya, nih, tebal, bagus, sampai ini nih mahal nih. Lu kalau mau pasang sini ini mahal nih. Ini plastiknya tuh bagus, lu bandingin deh sama kompetitor deh, silakan deh, sama yang termahalnya mereka deh, plastiknya All New R3. Sampai sini. Ini kayu model istilahnya walnut gitu, ini bagus nih plastiknya. Dan AC-nya itu AC digitalnya tuh ya bagus. Ini tombolnya atau pengoperasian tombol-tombolnya tuh nggak murahan gitu, bagus. Nah, ini juga enak, keren. Itu, nah mungkin itu salah satu yang membuat Suzuki agak kesulitan kalau misalkan mereka ingin memberikan yang lebih gitu ya. Jadi mungkin mereka bingung nih, ininya aja gue udah kasih bagus gitu kan. Tapi kan konsumen saat ini kan banyaknya pedulinya cuma tampang sama fitur
Ya kan? Berapa orang sih yang mikirin giniannya bagus gitu? Berapa orang, berapa konsumen gitu? Cuman berapa persen gitu? Kalau gue pribadi sih, gue kalau beli mobil gue ngeliat dalamnya gue perhatiin, gue merasa nyaman dengan bentuknya yang bagus, kualitas materialnya bagus. Karena gue yang bawa sendiri, gue akan merasa nyaman gitu kan. Tapi ya saat ini konsumen modern kan, itu nomor sekian, yang penting tampang oke, fitur banyak gitu kan. Nah itu mungkin yang membuat Suzuki agak kesulitan kalau misalkan ngasih airbag yang jadi 6, kemudian setir gitu ngasih teleskopik. Ini kan belum ya, cuman tilt doang kan. Itu harganya bisa nggak kompetitif lagi dengan kompetitor gitu kan. Sama OKB sih pengennya ya itu yang namanya fitur-fitur akomodasi tuh dibanyakin lagi nih, kayak cup holder lah pasang di sini lah gitu kan. Terus ruang penyimpanan di sebelah sini tuh tolong dibanyakin lagi nih. Kalau udah nyimpen 2 handphone udah selesai, kelar, susah. Cup holder dibanyakin lagi, parking electronic brake, terus hold. Ya intinya sih gue pengen juga Suzuki tuh apa ya, berantemnya tuh mantep gitu lawan kompetitor gitu. Gue pengen sih seperti itu dengan Mitsubishi, dengan Toyota, dengan Daihatsu, dengan Honda. Nih kayak ini nih, lihat ruang penyimpanannya kan minim ya. Kalau di kompetitor kan ada ruang kecil-kecil yang bisa nyimpen banyak hal lah. Dan ini kalau misalkan dikasih electronic parking bag, ini kan bisa ke depan ke belakang tuh kan lega, ini nggak ada, hilang, bisa buat nyimpen barang-barang yang lain. Terus kasih lah gitu armrest di sini ya, konsol box di tengah nih. Konsol box di tengah, XL7 udah punya, harusnya dikasih juga nih si FF nih, jadi bisa tangan bisa nyender gini lah gitu. Oke, nah inilah penutup dari KBY tadi, semoga bermanfaat. Apa harapan KBY dan kenapa R3 itu akan kesulitan untuk berantem head to head dengan kompetitor, karena ya masih banyak yang bisa dibenahi oleh Suzuki terhadap jagoannya di kelas LMPV ini. Harapannya sih ya mungkin KBY bisa paham ya, Suzuki tuh mungkin agak kesulitan karena tadi yang KBY udah liatin material plastiknya tuh memang di atas kompetitor sebenarnya gitu kan. Mungkin kalau misalkan dikasih fitur yang banyak harganya jadi nggak masuk. Pun begitu, harapan KBY adalah Suzuki bisa melakukan itu dan menaikkan kelas si All New R3 ini. Nggak apa-apa ada di atas sedikit dari kompetitor, harga pun pasti naik, tapi setidaknya kelasnya itu udah nanjak lagi gitu deh. Next level gitu kan. Meskipun harganya naik, tapi KBY pikir kalau konsumen Indonesia itu kan karakternya atau tipikalnya demen yang mewah, demen yang beli paling mahal selama dia lengkap gitu. Nah untuk All New R3 FF ini sendiri harganya Manual 258. untuk manual 258, yang maticnya 268 150. yang matiknya 268 150 ya, pokoknya lihat di sini deh. Gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Let's stay tune, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, dan kalau tertarik ya untuk membeli unit ini, silakan. KB udah kasih caption beberapa kali nomornya Om Apri, dikontak ya. Oke. Assalamualaikum.